Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nabila Istiqomah. Saya di kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atau PPh. Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. UU ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas UU Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua UU Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU Nomor 7/1983 tentang pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanusifah Salsabila. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan sebagai objek pajak. Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yaitu penghasilan sebagai objek pajak, objek PPh dalam Undang-Undang PPh, dan dirincikan sebagai berikut: 1. Penggantian atau imbalan. 2. Hadiah. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, tentang penerimaan kembali. Dan sebenarnya itu masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aurelia Putri dari kelas 11 IPS 3 kelompok 3. 3 jenis subjek PPh. Jenis subjek PPh merujuk pada UU PPh. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut. 1. Subjek pajak badan, yakni badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga, subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansal Tufia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan jenis PPh pasal 21. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Terima kasih. Objek PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 21 diantaranya: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan institusi yang diterima secara sekaligus berupa uang pasangan, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istira Lunetu dari kelas 11 IPS 3. Oke, jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang subjek yang dikenakan PPh pasal 21. Jadi jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi PPh tersebut. Ya, jadi kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai yang penerima pensiunan maupun pesangon, anggota dewan, komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan.
Jadi di sini tuh ada subjek pemotongan PPh pasal 21. Itu akan tetapi jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Ya, pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan atau membayar PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak tersebut ke kas negara. Ya, berikutnya sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 21 akan memperoleh bukti pemotongan PPh pasal 21 dari pihak yang memotong penghasilan tersebut. Ya, lanjut ke pajak penghasilan jenis PPh final PP 23 atau 2018. Jadi jenis PPh final ini berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ya, jadi yang pertama itu objek PPh final PP 23 tahun 2018. Jadi objek yang pajak penghasilan final berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini adalah penghasilan dari usaha yang dijalankan dengan jumlah penghasilan atau omset atau peredaran bruto hingga 4,8 miliar dalam per tahun. Ya, lanjut ke subjek. Jadi subjek yang dikenakan PPh final 23 tahun 2018 itu sedangkan pihak atau subjek yang dikenakan jenis PPh final PP 23 tahun 2018 ini adalah para pelaku usaha, yakni usaha kecil dan menengah atau yang disebut UKM. Kita lanjut ke subjek pemotongan PPh final PP 23 tahun 2018. Jadi pelaku usaha sebagai subjek yang dikenakan jenis PPh final PP 23 tahun 2018 ini menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya setiap bulan pada tahun pajak yang berjalan. Ya, jadi sekian presentasi tentang subjek yang dikenakan PPh pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan di sini juga terdapat contoh-contoh dari materi pajak penghasilan atau PPh. Dan ini contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansalvia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Perundang-undangan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB, ada beberapa undang-undang dalam konstitusi di negara Indonesia yang mengatur tentang prosedur PBB atau pajak bumi dan bangunan. Undang-undang yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB tersebut antara lain: A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-undang tersebut membahas tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mengatur semua tentang pemungutan atas PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Dalam undang-undang ini membahas kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang telah diserahkan ke pemerintahan kabupaten atau pemerintah kota. Saya Vina Sabila Putri dari 11 IPS 3, kelompok 3. Saya mempresentasikan objek PBB. Objek bumi dan bangunan PBB merupakan tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Objek bumi dalam PBB meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sementara itu, objek bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nabila Istiqomah. Saya di kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek PBB. Subjek PBB adalah
setiap orang, pribadi, atau badan yang secara nyata dan sah memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan merasakan manfaatnya. Dasar pengenaan pengungutan BPB, dasar pengenaan pengungutannya disebut nilai jual objek pajak NJOP yang dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar. Pada transaksi jual beli, dalam hal ini objek pajak yang dimaksud adalah bumi, tanah atau lahan, dan bangunan sebagai tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira Luneto dari kelas 11 IPS 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau yang disebut PBB. Jadi cara menghitung pajak bumi dan bangunan itu dibagi menjadi 3. Ada menentukan nilai jual objek pajak atau NJOP. Kedua, ada menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Dan menghitung pajak bumi dan bangunan yang disebut PBB. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang menentukan nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi nilai jual objek pajak itu adalah besarnya harga objek, baik bumi maupun bangunan, atau adalah harga untuk properti tanah dan bangunan. Yang kedua itu ada menentukan nilai jual kena pajak atau yang disebut NJKP. Jadi NJKP itu merupakan dasar penghitung PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak, terutama rumus untuk menghitungnya yaitu NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Nah, yang ketiga itu menghitung pajak bumi dan bangunan yang disebut PBB. Jadi setelah NJOP dan NJKP diketahui, maka dapat diperolehlah cara menghitung PBB dengan rumus berikut. Yaitu rumusnya PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Jadi itu adalah cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau nama lainnya itu PBB. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir terdapat contoh soal tentang pajak bumi dan bangunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.